Masya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Jalla fi'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mudzakarah, untuk terus mujalasah bi dzikrillah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan untuk berzikir, untuk mengingat dan untuk beribadah kepada Allah Jalla. Karena tujuan daripada diciptakannya jin dan manusia yang disebutkan oleh Allah Jalla fi'ala adalah ibadah. Maka ketika seorang hamba diberikan kesempatan dan nikmat untuk beribadah, maka tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sayang terhadap kita. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Kalau kita perhatikan ayat ini, tidak hanya sekadar manusia saja, tapi dari bangsa jin juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita senantiasa ingin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita setiap sholat kita dalam tahiyat kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hari Jumat diperintahkan atau disunnahkan untuk memperbanyak sholawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sangat-sangat berharap agar dapat berkumpul dengan beliau alaihi salatu wassalam kelak di surga. Dan di salah satu caranya adalah kita memperbaiki akhlak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqan." Orang yang paling dekat denganku kelak di surga tempat duduknya adalah mereka yang memiliki akhlak yang baik. Bapak, Ibu, walaupun kita hidup beribu-ribu tahun jauh dari Rasulullah SAW, tapi kita masih punya kesempatan untuk bisa duduk dekat dengan beliau alaihi salatu wassalam, yaitu dengan cara kita memperbaiki akhlak kita. Yang sudah bagus dipertahankan dan bahkan lebih baguskan lagi. Dan yang mungkin ada akhlak yang masih kurang baik, segera kita perbaiki. Yang sebelumnya tetangga kita sering terkena gangguan dari kita, stop gangguannya. Yang mungkin tetangga kita ketika dengar kita berucap atau kita ketika ngomong pedas rasanya, maka stop kita untuk menjadikan mereka pedas mendengarkan ucapan kita. Karena kita itu pengen untuk bisa dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan ibu-ibu sekalian, masya Allah, hampir tiap malam itu kita rasakan hujan, Bapak dan ibu-ibu. Sini samping ya.
Kalau tadi pas berangkat alhamdulillah, di pondok itu udah selesai hujan. Qadarullah sudah mau masuk tol baru sini yang hujan. Tapi ala kulli hal, ya kita berusaha untuk dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Karena beban sebuah amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Beliau ajarkan kepada para sahabatnya, kemudian para sahabat mengajarkan kepada generasi setelahnya yaitu tabi'in. Kemudian dari tabi'in diajarkan kepada tabi'ut tabi'in. Kemudian diajarkan kepada generasi-generasi setelahnya. Seperti ada al-Imam Abu Hanifah, ada al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ada Imam Malik rahimahullahu taala, ada Imam Ahmad ibn Hanbal, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, dan imam-imam yang lainnya yang sangat luar biasa keilmuan mereka. Dan sekarang kita dapat ilmunya, maka kita sampaikan kepada umat. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, berarti PR buat kita untuk menyampaikan kepada sesama tidak hanya PR untuk seorang ustadz saja atau seorang dai saja, tapi bapak-bapak dan ibu-ibu ketika sudah dapat ilmunya, monggo silahkan untuk ditularkan kepada anak-anaknya atau kepada cucu-cucunya atau bahkan kepada sanak familinya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita tidak panjang lebar, mungkin nanti kita lebih banyak kalau bisa tanya jawab mawon nggih. Leres napa mboten? Kita tanya jawab. Monggo ibu-ibu nanti yang mau nanya, bapak-bapak yang mau nanya, biar lebih hidup ya daripada nanti kalau saya cuma yang ngomong sendiri. Khawatirnya kalau saya ngomong ternyata yang lainnya tidur, wah nanti gak ada yang dengar. Nah tapi ya silahkan nanti bapak-bapak dan ibu-ibu kalau ada pertanyaan bisa untuk disampaikan. Dan kita berusaha untuk menjawab semampu kita. Ketika kita tahu ilmunya ya kita jawab. Tapi kalau belum tahu ilmunya ya nanti kita sama-sama belajar. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan pada pertemuan yang sebelumnya yaitu tentang masalah doa. Kita mempelajari pada pertemuan yang lalu bahwa ad-doa silahul mu'min. Doa niku senjatane tiang muslim. Kalau seorang muslim yang enggak mau doa, Allah Subhanahu wa taala akan marah kepadanya. Sampai dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang enggak mau minta sama Allah, maka Allah akan marah kepada hamba tersebut. Kemudian kita sebutkan beberapa bentuk-bentuk doa. Bagaimana agar doa itu dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana harus melihat 3 aspek yang utama. Yang pertama adalah isi daripada doa tersebut. Kemudian yang kedua, hendaknya doa itu disesuaikan dengan waktu mustajab. Dan yang ketiga, hendaknya menjauhi mawani'ud doa, penghalang-penghalang tidak dikabulkannya sebuah doa. Dan ini alhamdulillah pertemuan yang lalu sudah kita pelajari semuanya. Dan di sana disebutkan bahwa salah satu cara agar doa seorang hamba itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendahulukan doanya siapa? Nabi Yunus alaihissalam. Yang mana doanya doa da'watu dhunnun atau dhinnun, yaitu Nabi Yunus alaihissalam yang berbunyi la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dimulai dengan kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanak, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, ya Allah sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim.
Maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang lainnya, barang siapa ya yang berdoa dengan doa dzinnun, yaitu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin, maka Rasul mengatakan dia telah berdoa dengan Ismullahil A'zam, nama Allah yang Maha Agung. Kemudian ada sahabat yang balik tanya, ya Rasulullah, apakah doa ini hanya dikhususkan untuk Nabi Yunus alaihissalam? Maka akhirnya Rasul mengatakan, ala tasma' qawlahu, apakah kalian enggak dengar firman Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka Allah Ta'ala mengatakan kita selamatkan dia ya dari apa? Rasa gundah gulana. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitu pula kita akan membantu orang-orang mukmin, menyelamatkan orang-orang mukmin. Jadi doanya Nabi Yunus alaihissalam tidak khusus untuk beliau, tapi bahkan kita bisa memakainya. Kemudian beliau melanjutkan, fa ayyuma muslim da'a biha fi maradhihi, barang siapa seorang muslim yang berdoa dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika dia sakit 40 marratan, 40 kali, famata fi maradhihi, dan ternyata Allah takdirkan dia meninggal dengan penyakit tersebut, u'tiya ajru syahid, maka akan diberikan pahala orang yang mati dalam keadaan syahid. Kalau orang itu pengen syahid, biasanya perang dulu bapak-bapak dan ibu-ibu kalau zaman dahulu. Kalau ini orang ketika membaca doa Nabi Yunus alaihissalam 40 kali, ketika dia dalam keadaan sakit kemudian dia meninggal, maka dia akan dituliskan pahala mati syahid. Wa in bari'a maghfuran lah, apabila dia sehat, maka sehat dalam keadaan dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ternyata hadis ini disebutkan oleh para ulama bahwa derajat hadis tersebut adalah dhaif, lemah. Kalau kita lihat hadis itu terbagi menjadi 3 secara kekuatan baik itu sanad ataupun matan. Yang pertama sahih, hadisun sahih. Kalau hadis sahih tentu kita langsung gunakan baik di dalam perkara hukum ataupun perkara yang lain. Kalau hadis dhaif, para ulama ada yang mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal, dalam menyebutkan keutamaan-keutamaan suatu amalan. Ya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan hadis dhaif di dalam kitab beliau ini, ya, menunjukkan bahwa ya beliau berpendapat boleh menggunakan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal. Hanya saja ada para ulama yang memutlakkan bahwa hadis dhaif tidak boleh untuk digunakan kecuali ada syawahid, ada yang menguatkan hadis-hadis tersebut yang akhirnya mengangkat derajatnya. Allah taala alam bisawab. Dan juga di dalam sahihaini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'indal karabi, ketika beliau dalam keadaan ya sempit atau dalam keadaan gundah gulana atau dalam keadaan susah, apa yang beliau doakan? Beliau mengucapkan la ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab' wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Masya Allah, ya. Penuh dengan isian kalimat tauhid, menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala.
Monggo ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dalam keadaan lagi sempit rasanya atau dalam keadaan lagi susah, doa mujarobati ya ini. Nah, ya. Nanti bisa minta bantuan ke anak-anaknya untuk searchingkan, untuk mencarikan di Google. Ya, sekarang zamannya Mbah Google. Untuk nyarikan di internet doa ketika dalam keadaan susah. Itu yang harus kita bawa Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ya. Bukan lagi kita menggunakan yang namanya apa itu yang kalau zaman dahulu anak-anak dikalungkan ya kalung hitam biar nanti nggak kena apa namanya jimat ya. Dan lain-lainnya enggak lagi zamannya itu. Tapi zamannya adalah sekarang bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Membaca doa-doa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak usah jauh-jauh pergi-pergi kemana-mana. Cukup dengan membaca doa ini insya Allah Allah akan menghilangkan segala gundah gulana dan apa namanya keadaan susah kita akan hilang. Apa tadi doanya? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab' wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Nah, nanti bisa minta bantuan dari Pak ya, nanti bisa diprintkan diberikan kepada ibu-ibu juga bisa ya. Tapi bapak dan ibu-ibu sekalian, artinya kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa-doa ketika kita tertimpa musibah, ketika kita tertimpa apa namanya dalam keadaan susah, ternyata isi daripada yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai ada seorang ya apa namanya di zaman dahulu seorang wanita yang akhirnya menjadi istri Rasulullah SAW. Ketika itu suaminya meninggal dunia, sedih rasanya. Dan apa yang Rasulullah SAW ajarkan, baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dan ternyata Rasulullah SAW akhirnya mengambil wanita tersebut menjadi istri beliau. Masya Allah, diganti yang lebih baik. Ya. Dan ternyata isinya apa? Masalah tauhid juga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah ya kami kembali. Ya Allah, sungguhnya kami ini milikmu dan hanya kepadamu lah kami kembali. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpa. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah ya Allah dengan sesuatu yang lebih baik. Bukan dengan keluh kesah, bukan dengan kita apa namanya menggunjingkan dengan tetangga kita, bukan dengan kita marah-marah, tapi dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini sedikit mukaddimah dan silahkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu jika ada pertanyaan mau dari tema yang ada atau di luar tema juga insya Allah boleh. Silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Sambil saya minum Pak. Masya Allah. Semamu saya loh Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oke. Bismillah. Ini Pak Ustaz seperti mudah-mudahan mungkin di luar penyampaian tema yang disampaikan oleh Pak Ustaz ini, namun bisa jadi juga seperti yang tema sampaikan beberapa pertanyaan dari saya mungkin dari jamaah
Masalah doa nih. Doa yang telah kita ketahui bahwa doa itu kan ada yang sadar, ada yang sir. Kemudian kalau menurut pemikiran saya itu doa adalah suatu dialog pada Allah dan kita memohon kepada Allah. Itu kalau lebih dalam ataupun lebih merendahkan suara, menurut pemikiran saya itu akan lebih sampai ke hati kita daripada kita doa dengan cara ataupun dengan suara keras. Namun terkadang apa yang telah kita ucapkan itu maknanya saja kadang kita tidak tahu. Kemudian kadang malah bacaannya ada yang salah. Banyak yang disampah atau ditabrak-tabrak. Itu menurut pandangan saya. Pertanyaannya itu kalau dari Pak Ustaz itu lebih baik mana berdoa itu dengan cara mengasih aku ada. Kemudian yang kedua bagaimana ini yang terakhir. Iya, Pak. Mangga. Yang kedua yaitu zaman sekarang ini. Kalau kita lihat di mana-mana itu banyak biawak, tahu ya? Gini biawak. Nah, biawak itu saya sendiri belum tahu hukumnya. Itu kalau disebut itu hukumnya haram atau halal. Tapi pengetahuan saya itu masih sedikit ya. Kalau di zaman dulu itu namanya biawak atau gak ya. Untuk Itu Rasulullah sendiri kan waktu bertamu ke salah satu tempat itu disuruh dengan biawak. Tapi Rasulullah tidak mau, tapi tidak pengalaman. Ya itu nanti juga bagaimana keterangannya dari Pak Ustaz. Kemudian yang ketiga, yaitu masalah kekecap. masalah kekecap. Itu kalau kita tangkap sejarah di Arab itu tidak ada. Adanya di Indonesia atau di daerah Asia Tenggara ini. Nah itu hukumnya gimana? Kalau dari Pak Ustaz sendiri itu ada kalau dibersihkan di masa itu haram atau halal. Mungkin cuma tinggal pertanyaan tadi yang saya sendiri belum jelas. Belum jelas hukumnya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama tentang masalah doa, apakah lebih afdolnya, lebih utamanya jahar keraskan atau tidak? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah taala, ada saatnya kita itu menjaharkan dan ada saatnya kita mensirkan. Kapan kita menjaharkan? Yaitu salah satunya adalah ketika kita khutbah Jumat. Maka di sana doa sebelum selesai khutbah tentu dijaharkan. Atau ketika dalam keadaan kita salat istisqa, seorang imam ya meninggikan suaranya dan nanti jamaahnya mengaminkan. Ini tidak masalah. Dan bahkan kalau kita lihat dalam sebuah hadisnya, ketika seorang itu dalam keadaan safar, dia itu mengangkat suaranya dan sungguh-sungguh agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada saatnya kita posisinya harus mensirkan. Kapan? Ketika doa antara azan dan iqamah. Kenapa Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya mengatakan, janganlah kalian mengganggu saudara kalian dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran saja kita tidak boleh untuk meninggikan, apalagi untuk berdoa. Karena apa? Karena seorang ketika pengen sholat sunnah,
atau pengen berdoa, akhirnya terganggu, nggak konsentrasi. Padahal kita sudah belajar bahwa salah satu sebab doa itu dikabulkan adalah mendatangkan hati kita ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika saudara kita membaca Quran kenceng-kenceng, akhirnya apa? Nggak konsentrasi. Malah mikirnya, Masya Allah, kok suaranya bagus banget. Nggak jadi doa sama Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika dia pengen berzikir subhanallah subhanallah, akhirnya ketika temannya saudaranya membaca qul huwallahu ahad, malah melanjutkan Allahus somad. Enggak konsentrasi, Pak. Ya. Maka ada waktu-waktu ketika kita harus menurunkan atau merendahkan suara kita. Dan juga yang paling penting dalam masalah bagaimana afdolnya dalam berdoa, yang paling afdol adalah bagaimana kita mendatangkan hati kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah beliau juga doa dengan keras ketika bersama dengan para jamaahnya, para sahabatnya, dan sahabat mengaminkan, hal yang biasa. Tapi ketika kita sendiri, maka lebih utamanya ya kita doa dengan pelan dan kita benar-benar mendatangkan hati kita dan kita benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita itu pengen depan kita ada Allah. Kita benar-benar curhat dan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bisa merasakan demikian, maka panjenengan sedaya sudah masuk kepada derajat ihsan. Ihsan apa? Anta budallahu ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu derajat yang paling tinggi setelah Islam, iman, kemudian ihsan, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Harus seakan-akan, walaupun kita nggak tahu Allah itu seperti apa. Ini derajat yang luar biasa ketika seorang beribadah kepada Allah sampai pada hal demikian. Ini yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua tentang masalah biawak, ya. Di Indonesia biawak. Kalau di Arab itu hewannya namanya dob. Ya. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal masalah dob, ya, kita membicarakan dulu masalah dob sebelum ke biawak. Dob atau kita istilahkan dengan kadal Arab. Kadal Arab. Dan ternyata dob itu ketika zaman Rasulullah SAW beliau tidak mengharamkan dan juga beliau tidak mengatakan itu haram, hanya membolehkan sahabat untuk memakannya. Maka ini juga termasuk dalam kategori takrir, penetapan Rasulullah SAW bahwa dob itu hukumnya adalah halal, tidak mengapa. Hanya saja kekeliruan orang, ya, akhirnya menyamakan antara biawak dengan dob. Dan bapak-bapak bisa lihat ternyata dob itu berbeda sekali dengan yang namanya biawak. Kalau biawak makanannya apa, Bapak? Ayam, telur dan lain sebagainya. Dan dia punya taring, ya. Dan dia punya taring untuk merobek atau untuk memakan daging-daging yang ada. Maka para ulama dalam hal ini, ya, mengatakan, dan bahkan ulama Indonesia pun juga kalau nggak salah MUI juga sudah memfatwakan bahwa biawak itu tidak sama dengan dhob. Tidak sama dengan dhob. Jadi hukum untuk biawak adalah haram, tidak boleh. Kenapa? Pertama makanannya, kemudian juga dia bertaring untuk digunakan mengoyak daging yang dia dapatkan. Ya. Dan juga untuk sekaligus ini masalah bekicot, bagaimana hukumnya? Saya akan memberikan kaidah umum, nanti silakan bapak-bapak bisa menyimpulkannya. Bahwa kaidah di dalam makanan, ya, atau di dalam hewan yang ada di muka bumi ini, hukum asal adalah halal. Kita sudah pernah menyampaikan, bahwa al-aslu fil asya al-hil. Bahwa hukum asal untuk segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah halal.
illa ja'ad dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sekarang pertanyaan, loh Ustaz, tadi dikatakan biawak itu kok haram, kemudian bekecot halal seandainya. Mana dalil yang enggak ada di dalam hadis? Maka para ulama Rasulullah SAW pernah menyebutkan kullu siba, segala sesuatu yang bertaring atau dimakhlak atau yang memiliki cakar. Yang mana cakar ini untuk berburu Bapak-bapak, bukan untuk sekadar nangkring atau bukan. Ya. Kalau untuk berburu seperti elang atau yang punya paruh ya, yang digunakan juga untuk berburu, maka itu hukumnya adalah haram. Dan juga yang memiliki taring untuk berburu, karena ada terkadang hewan punya taring bukan untuk berburu, dan juga punya cakar. Ketika hewan tersebut memiliki karakter seperti ini, maka hukumnya juga haram. Ini kaidah umumnya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau biawak tadi kita katakan dia punya taring dan juga punya cakar untuk menerkam untuk berburu, maka hukumnya adalah haram. Kemudian untuk masalah bekicot ya, hukum asal tadi kita katakan hukum asalnya adalah halal. Dan segala sesuatu yang memiliki racun juga dikatakan haram. Kalau bekicot Pak, kalau saya pernah makan Pak. Saya sendiri pernah makan ya. Dibuat rica-rica biasanya kan gitu. Kalau enggak keong sawah Pak ya. Bukan keong racun ya, tapi keong sawah. Nah, insya Allah halal. Kenapa? Karena hukum asal adalah hukum asal segala sesuatu itu adalah halal dan tidak ada karakter yang menjadikan dia haram. Maka tidak mengapa untuk dikonsumsi. Ya. Kalau yang disebutkan secara jelas itu adalah jarad. Apa itu Pak jarad? Belalang. Dalam hadis dikatakan bahwa jarad ya, kemudian daman, ada dua darah yaitu hati dan ampela, boleh untuk dikonsumsi. Allah Ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan atau saya jawab. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Monggo Bu. Nggih. Belum Bu. Beriman? Ibadah seperti besok kamu akan mati. Iya. Ya. Itu sebuah syair saya kira ya, bukan bukan sebuah hadis ya. Allah alam, saya sendiri baru pernah dengar hanya saja, bukan disebutkan sebuah hadis. Karena para ulama radhiyallahu anhum ajma'in mereka mengatakan ketika ada seorang sahabat di zaman Rasulullah SAW yang ingin meninggal dunia, meninggalnya nggak tanggung-tanggung, bukan karena sakit, bukan, tapi karena disiksa. Itu yang bernama Khubayb ibni Adi kalau tidak salah, ya. Beliau disiksa dan disuruh untuk mencela Rasulullah SAW, tapi beliau nggak mau. Sampai pada disiksanya adalah dikulitin sedikit demi sedikit. Akhir mengucapkan kalimatul kufur, tapi tidak mau. Sebelum disiksa, permintaan yang dia minta adalah izinkan aku untuk sholat 2 rakaat. Dan beliau sholat dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk, seakan-akan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang Quraisy memikirkan dengan hal yang lain. Mikir apa? Dia memperbagus sholatnya atau memperlama sholatnya, khawatir takut untuk mati. Tapi apa yang dijawab oleh sahabat tersebut? Lah, kalau seandainya aku takut untuk mati, maka aku akan panjangkan lebih daripada sholatku ini. Tapi beliau benar-benar khusyuk karena yakin sebentar lagi akan bertemu dengan Allah Jalla fi'ala.
Maka akhirnya para ulama mengatakan, maka ibadahlah seakan-akan kamu itu besok atau seakan-akan nanti akan meninggal dunia. Agar apa? Agar seorang itu khusyuk di dalam ibadahnya. Kenapa? Kalau seorang itu pengen ketemu dengan Robnya, Bapak dan Ibu, otomatis pengen dalam keadaan atau penampilan yang luar biasa atau wah. Seperti kita mantenan lah, ya, anak kita nikahan, kemudian kita pengen ketemu dengan ya besan kita dalam keadaan tampil yang masya Allah ngejreng, ya. Bedaan sampai 3 jam mungkin, ya. Bukan bedaan tapi make up ya. Kalau bedaan 3 jam tebelnya 1 meter nanti, ya. Berias dengan seindah-indahnya. Maka begitu pula ketika kita hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan seakan-akan kita itu mau meninggal dunia. Mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dengan ibadah semaksimal mungkin untuk bertemu dengan Allah Jalla fi'ala. Ini yang saya paham, Ibu. Kalau untuk dalil dari hadis yang menyebutkan ibadahlah seakan-akan besok kamu meninggal, kemudian berjalanlah, bekerjalah seakan-akan kamu hidup terus, saya belum mendengar ya hadisnya. Cuma pernah mendengar penjelasan para ulama demikian. Wallahu taala alam bisawab. Kita isyaknya jam 19:03 Pak. Monggo 3 menit lagi kalau ada pertanyaan. Kalau tidak mungkin kita cukupkan dulu, ya. Baik, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan dengan ini. Apa yang kita sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan timbangan hasanah bagi kita semuanya dan menjadikan apa yang telah kita pelajari ya kefahaman dan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan PR kita sebagai seorang muslim, walaupun hidup di negeri Indonesia yang mayoritas muslim, itu tantangannya banyak ibu-ibu sekalian. Tapi nasihat saya adalah kita fokus untuk menuntut ilmu dan kita fokus untuk ibadah. Itu yang paling penting. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan kita wanti-wanti. Kalau hidup di zaman akhir atau hidup di zaman fitnah, salah satu yang beliau ajarkan adalah perbanyak untuk beramal, perbanyak untuk ibadah. Itu yang paling penting. Gak usah kita sibuk memikirkan sana dan sini, tapi kita sibuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada kita semuanya dan memberikan keamanan kepada kita dan juga negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.